Merdeka. Merdeka. Apa kabar semua? Semakin hari kita semakin dekat menuju ke Pilkada. Maka di Studio Gen Banteng sudah hadir tamu spesial yang akan memberikan informasi mengenai persiapan Pilkada PDI Perjuangan khususnya di daerah Kaimana, Papua Barat. Bapak Matias Mairuma, Ketua DPC sekaligus mantan Bupati 2 periode di Kaimana, Papua Barat. Apa kabar Bapak? Baik, puji Tuhan. Bapak terima kasih sudah mampir di Studio Gen Banteng. Baik. Oke, Bapak sebelum kita membahas persiapan pilkada, kita mau mengenal dulu nih Pak, sosok Bapak lebih dekat gitu ya. Bapak awalnya Bapak Matias terjun ke politik sampai akhirnya memilih PDI Perjuangan sebagai tempat mengabdi. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Baik, saya ini sebetulnya aktivis. Setelah selesai dari Uncen tahun 88, langsung saya bergabung dengan satu NGO yang sekarang rame-rame disebut LSM itu. NGO ini punya misi utama itu adalah bagaimana memberdayakan masyarakat asli Papua. Lalu saya simpan ijazah S1 saya, lalu kemudian ke kampung. Dikasih tugas keliling satu distrik. Itu ada hampir 24 kampung. Datang ketemu mereka dan happy sekali. Bicara-bicara, mereka rindu juga karena daerah-daerah itu kan jarang didatangi oleh orang. Lalu kami coba untuk mengembangkan sektor perikanan. Dan sektor perikanan kalau itu kampung-kampung di daerah pesisir. Lalu kami coba untuk mengembangkan sektor pertanian. Dan semua berjalan baik, mereka senang sekali. Itu sejak 88 sampai dengan 2003. Tapi selama saya bekerja, kenal baik dengan tokoh-tokoh PDIP, dulunya PDI, lalu PDIP di Papua ya, terutama di Jayapura. Kita kenal apa Ben Vincent Jeharu, karena istrinya satu kantor juga dengan saya. Lalu ada Lucas Caldegei, ada Paul Baut. Ini kan tokoh-tokoh senior PDIP yang selalu kita dalam setiap momen kesempatan itu diskusi gimana ini kita mengangkat masyarakat asli Papua khusus untuk sektor-sektor penguatan di sektor ekonomi ya. Lalu saya menilai 3 orang ini ya luar biasa, keberpihakan kepada rakyat itu jelas. Kami tidak ngomong kami berpihak, tapi kami masuk untuk bekerja dalam rangka juga untuk berpihak kepada rakyat. Kerja-kerja ini rupanya diamati oleh masyarakat Kaimana. Ketika Kaimana dimekarkan tahun 2005, ada beberapa kelompok tokoh masyarakat dari Kaimana datang ke Jayapura mengajak, kalau engkau bisa kerja dengan masyarakat di sini, kenapa tidak pulang kerja dengan masyarakat kita? Saya bilang saya sudah terlalu lama juga keluar ya dari Kaimana. Lalu ada kelompok lain yang datang terus bergantian. Kami dalam satu kesempatan di LSM, di NGO ini, kalau kita berpihak kepada rakyat untuk mengembangkan hal-hal yang prinsipil, itu kan dianggap oleh pemerintah, itu kan ini kelompok yang aneh-aneh itu. Lalu kami semua sepakat di LSM ini. Kalau mereka menduding kita, lebih baik kita masuk ke dalam. Begitu kelompok pertama, terakhir dari Kaimana datang minta saya untuk kembali, saya bilang sudah saya coba. Pulanglah saya di Kaimana sejak tahun 83 saya tidak balik. Lalu saya mulai ya kelakuan di NGO ya. Keliling hampir 80-an kampung itu. Lalu saya masuk politik. Karena apapun juga kehidupan dari awal sampai akhir itu diatur oleh politik. Betul. Masuk ke politik, lalu puji Tuhan kami menang. Menang karena rakyat kecil ini yang memberikan pilihannya kepada kita. Posisi wakil bupati itu sebetulnya pengawasan, diberikan regulasi seperti itu. Saya lakukan pengawasan, ya ini uang rakyat, kalau itu ada pembangunan di kampung, saya datangi, saya lihat. Pekerjaan fisiknya oke. Itu adalah output. Tapi di masyarakat, kalau hanya sekolah dan tidak ada proses belajar mengajar, apa untungnya untuk masyarakat? Yang lebih untung itu adalah
mereka yang kerja proyek, pengusaha mendapatkan keuntungan, lalu rakyat hanya menonton gitu. Betul. Lalu lakukan pengawasan, ternyata pengawasan saya itu membuahkan satu kepala dinas PU itu akhirnya masuk lembaga gitu. Saya menyadari kalau saya lakukan pengawasan terus, itu Mbak bisa bayangkan, habis itu orang-orang di situ. Saya ngerem, lalu tinggalkan kantor, karena sebagai aktivis yang selalu di lapangan sekian lama itu saya muter. Memberikan pemahaman yang benar kepada rakyat, lalu mengedukasi mereka, lalu memberikan motivasi supaya mereka jangan juga diam. Potensi apa yang mereka miliki itu harus dikembangkan. Tinggal pemerintah datang memberikan dukungan-dukungan. Ya, pada selesai masa tugas saya, sebelum 2 atau 3 tahun, saya diberitahu, nanti kalau Pilkada 2010, Pak Bupati sudah tidak mau lagi pasangan dengan saya. Lalu saya bilang, maju. Ya, saya bilang, itu 2008 loh. Baru saya, karena kepala-kepala dinas ini tidak ada ruang untuk mereka memanfaatkan kesempatan untuk diri sendiri. Saya putuskan ya saya lawan. Kasihan masyarakat ini. Siapa yang bisa membela mereka dan memberdayakan mereka sesuai dengan harapan mereka. Dan akhirnya rakyat memilih. Kerja simpel. Saya keliling itu. Dari kampung ke kampung. Dapat malam di mana tidur di situ. Kalau saya dulu di LSM kan naik sepeda motor. Kalau jadi wakil bupati keliling ini kan sudah pakai speedboat. Ada uang makan yang lebih, ada macam-macam. Ya sudah, kita pulang makan bersama dengan rakyat. Rupanya masyarakat Kaimana itu senang yang begitu. Mereka merasa ada yang peduli. Tapi kalau peduli saja kan tidak cukup gitu. Bagaimana menuntun mereka supaya mereka keluar dari persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, apalagi persoalan ekonomi. Majulah saya di 2010 melawan bupati loh. Orang Kaimana bilang itu pohon beringin yang besar. Gimana Matias Mairuma bisa tumbangkan pohon beringin itu? Saya coba. Dan puji Tuhan, pada saat itu saya yang menang. Nah, kemenangan ini karena didukung oleh rakyat ya, semuanya itu saya kasih perhatian ke rakyat. Saya maju lagi periode kedua. Bukan saya yang maju, mereka suruh Bapak maju lagi sudah. Jadi Bapak di sana juga sekaligus sebagai ketua DPC ya Pak ya? Sejak 2000? Saya sejak saya jelaskan tadi bersentuhan dengan tokoh-tokoh PDIP. Bang Komar juga, Bang Komar belum masuk PDIP itu. Itu udah kami jumpa di Jayapura. Lalu melihat mereka, lalu saya pulang di Kaimana, apapun juga untuk langkah politik ke depan. Ini kan harus ada perahu politik. 2003 baru saya dapat kartu anggota. 2003 menjadi anggota resmi PDIP. Lalu 2005 menjadi ketua DPC Kaimana. Setelah jadi wakil bupati. Setelah menjadi wakil bupati. Ya. Apa Pak yang dilakukan Bapak agar masyarakat tetap mencintai PDI Perjuangan gitu di Kaimana? PDI Perjuangan saya 1000% tertarik dengan partai ini. Karena ketika slogan kita bicara Wong Cilik, itu berarti dunia saya. Karena sejak 88 saya ada di Wong Cilik dalam konteks Papua ya. Saya bangga sekali dengan partai ini karena keberpihakan jelas. Kita bisa berpihak ke rakyat itu kalau kita menang pilkada, kita menang pileg, itu baru arah kebijakan itu jelas. Itu yang membuat saya akhirnya putuskan ya masuk PDIP. Oke. Kalau perolehan kemarin kursi Pak di pileg kemarin bagaimana Pak di Kaimana? Waktu saya wakil, kursi kita terbatas sebelum saya masuk ya. Lalu kami coba karena saya wakil, saya berhadapan dengan bupati. Ya kita mulai ambil posisi wakil ketua 1. Berikut kita mulai ambil posisi ketua. Berikut lagi kita ambil posisi ketua. Kali ini suara kita terbanyak dari Partai Demokrat. Oleh karenanya kita akan ambil lagi posisi ketua.
Tetapi di dalam pemerintahan, benarlah sudah apa yang PDI perintahkan kepada kami kader-kader, bahwa pileg saja tidak cukup, harus juga digenapi dengan pilkada. Supaya arah keberpihakan itu semakin jelas. Berarti masih menjadi partai pemenang ya Pak ya? Sampai hari Kaimana PDI Perjuangan. Dan rakyat menunjukkan tren yang positif kecintaannya kepada PDI Perjuangan. Rakyat seperti apa Pak di Kaimana? Rakyat Kaimana ini kalau di kampung-kampung yang di sini disebut desa ya, itu mereka dulunya itu memang PDIP. Tapi waktu begitu luang, begitu banyak sehingga mereka tidak disentuh. Ketika saya coba untuk membangun kembali lagi, mereka, ini cerita masyarakat asli Kaimana itu kan, oh mereka tahu Pak Bapak Soekarno kita. Malah tongkat Soekarno itu menurut cerita dari sana itu bahannya itu dari Kaimana. Salah satu tongkat beliau. Itulah kemarin Mbak Puan kan tiba Kaimana, saya bawa ke satu kampung yang namanya Kampung Lobo untuk melihat dan ceritanya kayak begitu. Sehingga masyarakat Kaimana dengan PDIP sebetulnya itu awalnya itu berawal dari cerita itu. Ada kaitannya ya sejak dulu ternyata dari Bung Karno. Dan mereka bilang Bung Karno pernah ada di situ menurut cerita-cerita leluhur. Oke, Bapak kemarin sempat nyalek juga ya Pak ya di 2024 kemarin? Ya, waktu DPP memerintahkan, menginstruksikan kami untuk melakukan penjaringan caleg, baik terutama kabupaten dan ke provinsi, saya tidak bisa mengambil kesempatan adik-adik saya. Jadi untuk posisi kabupaten dan provinsi, silakan. Lalu sayanya gimana? Saya mencoba untuk mencari keberuntungan mendaftarkan untuk caleg DPR RI. Sampai hari ini hasilnya itu masih bukan menurut saya, menurut konstituen saya. Bapak jangan diam gitu. Ya, kami coba untuk, karena ada beberapa hal itu yang kami merasa memang harus kami mencari keadilan. Masih diusahakan untuk mencari keadilan itu ya Pak ya? Masih diusahakan. Oke, Bapak sebagai mantan kepala daerah 2 periode bahkan 3 ya, 3 lah termasuknya 3 ya. Apa permasalahan terbesar yang masih dihadapi oleh masyarakat Kaimana Pak? Ya ini sejarah memang panjang. Dulu sebelum kami kan Kabupaten Pamekaran. Ya. Di masyarakat itu mereka sedikit merasa sedikit kecewa karena ini pemerintah kok nggak lihat kita. Oleh karenanya persoalan dasar di Kaimana agar supaya semua meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah ini adalah bapak atau mama dari mereka. Sehingga kalau ibu ketua umum kita, kami tidak jarang panggil ibu, kami panggil mama aja. Duduk dengan mereka, kasih kepercayaan kepada mereka. Tanpa itu semua apa yang dikerjakan itu akan sia-sia. Lalu seorang pemimpin harus punya masalah di Papua, khususnya kepala daerah. Itu benar sekali statement saya ini yang diamini oleh salah satu ahli manajemen modern dunia, Peter F. Drucker. Dia bilang, tidak ada negara miskin. Yang ada adalah negara yang salah kelola. Di Papua, persoalan Papua ini hanya ada 2 hal. Selain hati dari seorang pemimpin. Kalau tidak ada hati yang tulus, pasti memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Tapi leadership seorang kepala daerah itu sangat menentukan. Lalu kalau didukung dengan manajemen yang kuat, potensi Papua yang luar biasa itu kenapa tidak bisa bersaing dengan provinsi lain. Betul, karena potensinya begitu besar ya Pak ya di Papua. Potensi luar biasa. Betul. Saya kembangkan sektor primer karena wong cili kita itu ada di sektor itu. Bagaimana tanam pala saja. Tidak usah kita introdusir dengan tanaman baru. Pala saja. Hari ini mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Lalu budidaya sektor perikanan. Pengembangan rumput laut, pengembangan kepiting. Kira-kira itu. Karena dulu saya buat Demprot waktu wakil bupati.
Iya. Waktu jadi mantan kepala daerah, waktu jadi kepala daerah, apa Pak pencapaian yang paling berkesan waktu Bapak memimpin Kaimana? Saya, semua pemimpin itu akan diadili pada saatnya. Itu kita semua tahu. Supaya pengadilan terakhir itu tidak menjerumuskan saya dan juga teman-teman. Yang pertama, yuk bekerja baik, dan saya bersyukur ketika saya selesai masa tugas, saya lihat data statistik untuk mengukur kemajuan suatu daerah oleh UNDP dan lain-lain. Mereka hanya pakai Human Development Index itu. Dan ketika saya turun, saya lihat angka saya tidak membesarkan diri, tapi kalau lihat data statistik, saya Kabupaten Pemekaran Tanah Papua yang terbaik. Dengan fak-fak yang sudah hampir 130 tahun, kami baru 15 tahun saja. Perbedaan untuk rata-rata lama sekolah, itu hanya 1 digit. Mbak, bisa bayangkan, kalau rata-rata lama sekolah di satu daerah hanya 3 tahun, itu gimana sumber daya manusia ke depan? Sayang gitu. Padahal dana 20% dari APBD itu harus sektor itu. Betul. Tapi kalau dana sudah 20% sektor itu, kalau alokasi kebijakannya juga tidak jelas, mau 50% juga sama saja. Oleh karenanya saya bersyukur dan saya akan mempertanggungjawabkan tugas saya di akhirat nanti. Saya hanya bawa raport saya bahwa saya terbaik untuk Kaimana, terbaik untuk Kabupaten Pemekaran di Tanah Papua. Jadi human index tadi sangat meningkat ya Pak ya, dan bisa bersaing dengan bahkan daerah yang sudah ada lama gitu ya, Pemekaran yang kami kan Pemekaran dari Kabupaten Fak-Fak. Saya bandingkan dengan orang tua kita lah. Perbedaannya 1 digit sekian. Oke, baik, kita akan bahas ke pilkada Pak. Persiapan pilkada, Bapak sebagai Ketua DPC, bagaimana Pak persiapan pilkada di DPC Kaimana sendiri? Persiapan pilkada sesuai perintah DPP, kami sudah melakukan penjaringan, tahapan-tahapan sampai dengan wawancara, karena saya memberikan apresiasi kepada partai kita bahwa kok banyak orang datang untuk mendaftar itu. Lewat PDI Perjuangan? Lewat PDI Perjuangan Kabupaten Kaimana. Itu artinya bahwa masih ada peminat, masih ada interest untuk PDIP. Lalu karena orang banyak tentunya pendekatan juga harus objektif. Karena kalau itu tidak hati-hati, justru jadi blunder bagi kita untuk pilkada. Makanya saya buat wawancara kerjasama dengan Universitas Cendrawasih, malah Profesor Dr. Baltasar Kambuaya, MBA, mantan Menteri Lingkungan Hidup dulu, datang sebagai pewawancara. Saya bilang, Prof, kita profesional saja, elektabilitas oke, isi tasnya juga oke, tapi kapasitas tidak mumpuni. Saya khawatir Papua tidak berkembang. Jadi wawancara awal aja sudah seserius itu ya Pak ya? Sebetulnya nanti DPP melihat laporan kita, sudah tahu siapa ya. Kami kan tidak punya kewenangan untuk menentukan si A, si B. Kami hanya mempersiapkan, membantu DPP untuk mengambil keputusannya, itu sudah dibantu dengan beberapa instrumen yang disiapkan. Lalu kalau kami akan tegak lurus ini. Apapun keputusan DPP kami ikut. Lalu kami akan balik konsolidasi seperti yang saya lakukan dulu, itu akan saya keliling. Konsolidasi partai, tim, PAC kita, ranting kita, anak ranting kita. Tidak mungkin saya panggil mereka ke kota karena biaya dan jaraknya ya. Saya datangi satu persatu, duduk dengan PAC, mungkin beberapa titik itu kita siasati. Kita menyampaikan betapa pentingnya pilkada ini, karena Pilpres kemarin itu kalau kita membaca data, bagi bupati-bupati yang itu sangat menentukan hasil Pilpres. Betul. Dan kami siap untuk mengambil alih kepemimpinan bupati setelah saya tinggalkan 5 tahun lalu. Siap, berarti optimis ya Pak? Siap. Nama-namanya sudah ada Pak? Nama-namanya calon bupati dan wakil bupati yang kami masukin dalam laporan setelah tahapan wawancara. Itu bupatinya kurang lebih 5 orang. 5 orang? Lalu calon wakil bupatinya 6 orang. 6 orang, itu berarti sudah mengerucut ke 5 orang dan 6 orang itu ya? Akan mengerucut lagi ke 1 orang. 1 bupati dan 1 wakil bupati.
Dan bisa mencalonkan sendiri ya Pak ya? Bisa mencalonkan sendiri. Oke. Tanpa harus kita mengemis lagi ke partai lain. Iya, tidak harus berkoalisi, bisa mencalonkan sendiri. Dan di Kaimana Mbak, calon ketakutan sekali dengan PDIP ini. Oh, gitu, gimana Pak? Wah, mereka hitung-hitung sekali langkah PDIP ini kemana. Apalagi nanti keputusan siapa calon bupati dan wakil bupatinya. Jadi benar-benar dipertimbangkan ya. Dan rupanya yang sudah incumbent macam-macam itu juga ketakutan dengan calon-calon yang sekarang ada di PDIP. Salah satunya bupati yang dulu 2005 saya mendampingi dia sebagai wakil bupati. Itu juga ada mendaftar. Mendaftar lagi, mendaftar kembali. Ya. Oh, berarti bakal seru ya Pak ya, pilkada di Kaimana? Mbak, peta politik di Kaimana itu sangat sensitif dengan pendekatan-pendekatan agama dan lain-lain. Dalam kota di Kaimana itu kan sudah heterogen sekali. Jadi kita cari orang yang cocok untuk kita. Pilihan calon siapa itu menentukan kemenangan pilkada. Oke. Kalau tantangan pilkada nanti Pak, untuk di Kaimana sendiri seperti apa? Apakah seperti Pak Hasto bilang, sama seperti Pilpres, adanya kekhawatiran tentang adanya TSM gitu, seperti di Pilpres? Mbak, waktu saya antar calon kita di 2015 kemarin, itu jalan itu tumpah ruah. Mulai dari posko kita, sekretariat kita sampai ke KPU, itu diisi dengan pemilih-pemilih kita yang militan. Dan saya bawa mobil untuk calon kita dan saya mudah-mudahan ini tidak. Kalau kondisi kayak begini kita menang. Tapi baru kami tahu bahwa H-1, H-2 itu hanya money politik saja yang bergerak. Dan apa yang Pak Hasto bilang itu sudah mulai terjadi 5 tahun lalu. Dan pileg kali ini itu puncaknya itu. Mereka mempraktekkan cara itu untuk TSM yang kita selama ini teriak-teriak masif dan lain-lain. Makanya calon kita kalah. Pelajaran ini sangat berharga untuk kita desain kembali strategi yang tepat untuk pilkada 2029 ini. Ini pelajaran nyata yang kita hadapi. Tidak lagi teori sebetulnya. Jadi tetap ada money politik di sana ya Pak ya? Sangat keras. Karena ada calon yang bilang, ya sudah, saya akan siapkan 1-2 kontainer. Tapi saya pengalaman, saya ikut pilkada 2 kali, saya hanya siapin logistik aja. 1,5 sampai 2 miliar. Karena itu tadi, Kaimana tetap butuh pemimpin yang tetap turun. Gitu ya. Mereka rindu sekali untuk jangan jadi pemimpin terus duduk di sebelah sana dan melupakan masyarakat yang sebetulnya punya pembangunan ini. Kabupaten Kaimana ada karena masyarakat gitu. Betul. Jadi kerinduan Kaimana dan tanah Papua seperti itu. Jadi tapi tetap optimis ya Pak ya, PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada nanti. Saya sebagai kader yang militan, sudah lama dengan PDIP, saya akan berusaha sekuat tenaga supaya, dan kami ditakuti oleh calon lain. Itu kebanggaan saya sebagai pakai baju ini. Moncong putih. Moncong putih. Oke. Bapak sendiri bagaimana Pak? Bapak kan sudah punya pengalaman 2 kali memimpin kepala daerah sebagai bupati ya Pak ya. Nah, akan maju nggak ke gubernur nanti di pilkada ini? Pikiran, inisiatif boleh ada, tapi tetap kita harus komunikasi lagi dengan partai. Dalam hal ini mulai dari DPD sampai juga dengan DPP. Jadi kami ini pasukan ini. Diperintah kemana ya kita bergerak. Ada keinginan? Keinginan tidak. Tapi harapan untuk merubah tanah Papua itu memang tidak boleh dilepas ini, momen ini. Sebab kebijakan utama itu ada di provinsi. Betul. Kami di kabupaten hanya mengikut saja. Betul. Ada kalanya kebijakan yang tidak tepat juga dengan hati yang berat kami harus laksanakan itu. Betul. Nah, itu persoalannya ada di situ. Orang Papua sedikit, orang asli Papua. Bapak saya kebetulan orang asli Papua, mama bukan. Model saya seperti ini. Tapi
jumlah sedikit dengan uang yang banyak, harusnya mereka sejahtera. Tapi faktanya hari ini, sebelum 3-4 provinsi yang dimekarkan kemarin, kami Provinsi Papua Barat itu, data statistik bilang kita termiskin kedua di seluruh provinsi di Indonesia. Setelah Papua. Sayang gitu. Sayang sekali. Harusnya kami, anak-anak Papua ini, jalan harus tunduk gitu. Kalau ada anak Papua jalan terus ajudannya 10, sebetulnya dia menjual tanah Papua itu. Jangan ada pemimpin yang gitu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Tadi Bapak begitu bangga dengan Moncong Putih, dengan PDI Perjuangan. Seperti Bapak, PDI Perjuangan kan lekat juga dengan Ibu Mega ya, sosok Ibu Mega. Bapak seperti apa melihat sosok Ibu Mega? Mama Mega ini kebanggaan kami anak-anak yang dari Papua. Provinsi Papua Barat sampai hari ini eksis, itu karena Mama Mega. Kami di Kaimana juga Mama Mega ini pernah transit di Bandara Kaimana waktu belum pemekaran gitu. Dan setiap rapat apapun, kongres dan rakernas dan lain-lain, sosok kami pimpinan Mama Mega ini menunjukkan leadership yang luar biasa. Lalu juga bagaimana memanage kita semua dari PAC, ranting sampai dengan DPC, DPD dan lain-lain. Sehingga kami sebetulnya bekerja ini sangat profesional. Kami mendapatkan ISO dan macam-macam itu karena ya sosok beliau ini, Mama ini luar biasa. Ya, Mama bagi kami semua di tanah Papua. Dicintai ya? Dicintai dan ya kami masih butuh Mama Mega ini untuk bagaimana mengomandoi, memerintahkan kami untuk 5 tahun ke depan. Sebetulnya itu harapan dan saya akan laporkan ke PAC kita. Kita siap bergerak atas perintah Mama Mega. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas bincang-bincang kali ini. Tadi kita sudah mendengar persiapan Kaimana untuk Pilkada nanti. Jangan lupa nantikan, pantau dan dukung terus persiapan Pilkada PDI Perjuangan di channel YouTube Gen Banteng. Merdeka! Senja indah, senja di Kaimana.